Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat viral. Sekarang itu di sosial media itu sudah canggih, sudah bisa menggunakan gadget ya. Yang anak kecil maupun yang belasan tahun umurnya sampai yang tua, yang dewasa sekarang sudah memegang HP atau gadget ataupun elektronik yang lainnya. Ya, sekarang lebih mudah dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi ya. Tak kenal waktu, tak kenal lelah. Sekarang itu pagi itu menjadi malam, malam itu menjadi pagi. Di mana-mana orang-orang berinteraksi di sosial media seperti TikTok, seperti Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Sekarang itu menggunakan sosial media ya, harusnya mempergunakan dengan baik sebagaimana kita penggunanya. Sekarang itu di sosial media, apalagi yang sedang marak-maraknya itu aplikasi TikTok ya. Aplikasi TikTok itu banyak orang-orang melihat dengan cara yang baik ataupun yang kurang baik. Bagaimana memandangnya, bagaimana kita melihat diri kita itu menggunakan sosial media itu, video tersebut baik atau tidak baik, memilahnya ya. Sekarang itu orang-orang sampai bergadang dari sore, dari pagi, dari siang itu sampai malam, sampai larut malam menggunakan sosial media. Tidak kenal waktu, tidak tahu waktu ya. Bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik ya. Sekarang ini harus benar-benar lebih memilih video-video mana yang baik, mana yang buruk ya. Kita ini sebagai pengguna sosial media itu harus benar-benar memilih dan memilah video-video yang baik ya, buang video-video yang buruk ya. Gunakan sosial media ini dengan baik ya. Sekarang ini pemerintah ya katanya akan membekukan video TikTok ya. Kenapa? Yang pertama itu penolakan data lengkap. TikTok hanya menyerahkan parsial ya, data parsial atau tidak sepenuhnya itu data lengkap. Yang kedua, indikasi monetasi aktivitas judi online, aktivitas perjudian online yang banyak orang-orang yang menggunakan lab TikTok. Di situ juga ada masuk ya aplikasi-aplikasi judi online yang ngasih gift, yang ngasih fitur-fitur gift untuk Untuk memperjualbelikan agar judi online itu bisa naik, bisa melambung tinggi, bisa mempergunakan orang-orang lain itu menggunakan judi online. Yang ketiga, pelanggaran regulasi nasional data yang memutuskan untuk dibekukan akun TikTok ya. Itu ya. Yang keempat, maraknya konten negatif yang tidak patut dicontoh ya. Sekarang ini banyak konten-konten yang memakai pakaian yang kurang baik ya, yang kurang dilihat, yang sangat buruk dilihat oleh kalangan anak muda yang umurnya masih belasan tahun yang di bawah umur ya. Itu yang sangat negatif ya. Makanya akan dibekukan ya. Makanya maraknya konten negatif. Makanya kita harus lebih memilah ya. Untuk orang tua harus waspadai anaknya dalam memainkan sosial media ya. Sekarang banyak konten-konten yang kurang mendidik, konten-konten yang negatif, konten-konten yang kurang patut dicontoh, tidak boleh dicontoh ya. Sekarang ini harus lebih memilah ya. Untuk orang tua harus awasi anak-anaknya dalam menggunakan sosial media. Yang kelima, dampak untuk pedagang online itu. Sekarang dampaknya kalau TikTok dibekukan itu, pedagang online tidak bisa jualan lagi. Dan untuk para konten kreator, kalau TikTok dibekukan itu tidak bisa live lagi, tidak bisa mencari uang di sosial media. Makanya kita ini sebagai pengguna TikTok harus tetap bisa memilah video yang bagus, video yang baik. Video yang buruk itu kita buang ya. Sekarang ini sosial media ini sangat canggih ya. Kita harus lebih bisa memilah mana yang baik untuk anak, mana yang buruk untuk anak, itu jauhkan ya. Sekarang jauh banget ya orang tua yang bisa mengawasi anak-anaknya yang adabnya kurang, akhlaknya kurang ketika dalam menggunakan sosial media. Makanya harus patut
diawasi anak-anaknya kita. Sekarang banyak banget yang pelecehan seksual, terus tawuran. Anak muda-muda ini tidak tahu akhlak, tidak tahu adab, tidak tahu aturan. Makanya untuk orang tua lebih paham dalam mengawasi anaknya dan menggunakan sosial media. Terima kasih. Jangan lupa like, follow, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.